Oke, Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu materi ilmu nahwu, yang mana kita mengambil keberkahan dari kitab yang namanya Jurumiyah, dan juga kita akan mensyarahinya atau menjelaskan secara detail dengan materi yang saya buat di PPT yang sudah saya share ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, seperti biasa kita membaca Al-Fatihah ala hadiniyah wa kulli niyatin sholli Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana billahi kana amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, untuk hari Senin kemarin kita sudah membahas tentang isim-isim yang pasti dibaca rafa ya. Isim-isim yang mana i'rabnya pasti i'rab rafa. Kemarin kita sudah membahas isim rafa yang pertama, yaitu fa'il ya. Fa'il itu adalah isim ya, yang pasti rafa, yang mana dia itu jatuh setelah apa? Fi'il. Pasti dia jatuh setelah fi'il. Yang mana ketika dia menjadi fa'il, pasti fi'ilnya adalah fi'il muta'ati. Fi'il muta'ati itu kata kerja yang aktif ya. Ya contohnya makan, minum, itu kan aktif kan. Ya masuk, ya, pergi, itu adalah kata kerja yang aktif ya, bukan yang pasif. Kalau pasif kan dia dimakan, diminum ya, dipukul. Nah, itu namanya yang pasif ya. Tetapi kalau fa'il itu fi'ilnya pasti muta'ati ya. Kemarin kita sudah mempelajari contohnya di situ ada ja'a zaitun ya. Ada ya jalisu zaitun. Kata zaitun adalah sebagai fa'il ya, atau pelaku lah ya gampangnya ya. Fa'il itu pelakunya. Pelaku yang melakukan pekerjaan itu. Lalu kemarin juga kita sudah mengetahui bahwa fi'il ya, fi'il itu harus ngikutin apa? Ngikutin fa'ilnya. Ya dalam jenisnya ya, muzakkar muannasnya. Kalau muzakkar ya fiilnya tidak dikasih tanda muannas. Contohnya jaa ya. Tetapi kalau dia fa'ilnya, pelakunya itu muannas ya, cewek ya, maka fiilnya harus ada ta'nis ya kalau fiil mati ya. Ja'at ya, ja'at Fatimah. Kalau fiil mudhari dibuka dengan ta ya, yaitu salah satu huruf mudhari'ahnya yaitu huruf ta ya, tajlisu gitu. Tajlisu Fatimatu. Baik, yang kemarin juga kita sudah mempelajari bahwa fa'il itu ada berupa isim tohir ya. Isim tohir itu isim yang nampak ya, Muhammadun, Zaitun, Fatimatu ya. Nah, itu namanya fa'il yang nampak. Tetapi ada kalanya fa'ilnya itu bisa berupa isim domir ya, kata ganti. Yang kemarin kita sudah pelajari di fi'il madhi itu harus kita mengetahui tasrif lugawi ya. Contohnya di situ kita beri contoh kata dhahaba ya. Dhahaba sampai dhahabna ya. Nah, itu semuanya fa'ilnya adalah domir ya. Dhahaba fa'ilnya adalah domir ya, kata ganti ya. Kalau huwa mustatir ya, tersimpan.
Zahaba alifnya ada. Zahabu wawunya ada. Nah, ini sering kita pelajari di kitab i'rab ya. Untuk menyingkat waktu saja ya. Kemudian kemarin juga ada domir itu baris dan mustatir ya. Baris itu yang nampak gitu. Seperti wawu jama itu kan nampak kan. Seperti alif tasniyah kan nampak. Ada juga yang mustatir kan. Kita sering dengar kan di kajian kitab i'rab itu namanya ada domir mustatir kan. Ya fa'iluhu domirun mustatirun kan gitu. Domir mustatir itu domirnya tuh nggak kelihatan, nggak nampak, tersimpan di dalam fiilnya itu gitu. Oke, kemarin ini sudah kita bahas juga. Selanjutnya, selanjutnya kita belajar rumus ya. Belajar rumus jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ya. Jika kemarin kan ini belum tuntas ya tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ya. Jika ada jumlah fi'liyah, jumlah itu kan kalimat ya. Jumlah itu kalimat ya. Artinya fi'liyah itu ya kalimat yang didahului oleh kata fi'il gitu. Kalimat fi'il. Di situ kan ada kata jalasa. Jalasa al-muslimu. Nah, kalau ada kalimat jalasa al-muslimu ya orang muslim itu telah duduk ya. Nah, maka kalimatnya itu namanya jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah itu apa titenanya atau cara mengingatnya itu gampang. Kalau kalimat itu didahului kata yaitu berupa fi'il, maka itu namanya jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah. Maka fi'il itu harus menyesuaikan dengan fa'ilnya. Ya, jadi fi'ilnya itu, fi'il kata kerjanya itu harus menyesuaikan dengan fa'ilnya, ya pelakunya. Dalam apanya? Yang pertama, dalam jenisnya. Ya. Jenisnya itu ada muzakkar, ada mu'annas kan? Ya kalau andaikan fa'ilnya itu muzakkar, ya fi'ilnya harus muzakkar gitu. Ya, harus muzakkar. Kalau andaikan fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya mu'annas ya dengan cara apa? Kalau fi'il madhi dikasih ta'nis ya. Oke, di situ saya kasih contoh ya. Tetapi kalau berupa fi'il jumlahnya adalah jumlah fi'ilnya ya, maka fi'ilnya itu tidak harus menyesuaikan dalam bilangannya. Bilangannya itu ada 1, ada 2, ada bentuk jamak banyak ya. Nah, kalau andaikan fa'ilnya ya, fa'ilnya pelakunya, fa'ilnya itu meskipun dia mufrad ya, mufrad bentuk 1, di situ ada kata al-muslimu, 1 orang muslim, atau dalam bentuk tasniyah, contohnya muslimani, 2 orang muslim ya, atau dalam bentuk jamak banyak ya artinya. Yaitu di situ contohnya al-muslimuna, ya, orang-orang muslim. Maka fiilnya nggak ngikutin gitu, nggak ngikutin dalam mufrad, dalam tasniyah dan jamaknya. Tetap fiilnya adalah bentuk mufrad ya. Ya, jadi fiilnya tetap mufrad ya, nggak dikasih andaikan tasnya dikasih alif tasniyah enggak. Ketika failnya jamak, fiilnya dikasih wawu jamak enggak gitu. Ya, itu kalau jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah gitu. Di situ saya kasih contoh. Perhatikan di kolom yang atas itu contoh di fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Kata kerja lampau. Nah, ini yang kolom yang pertama ya, yang kolom pertama yang kiri itu fa'ilnya berupa mudzakkar ya. Mudzakkar isim yang menunjukkan laki-laki ya, maskulin ya. Ya. Contohnya jalasa al-muslimu. Ya, jalasa al-muslimu. 1 orang muslim itu telah duduk. Berarti jalasa ya sama ya. Ya mufrad sama ya. Mudzakarnya juga sama. Lalu kemudian yang kedua ya, jalasa al-muslimani. 2 orang muslim itu telah duduk. Ya. Di situ meskipun fa'ilnya bentuk tasniyah ya, bentuk makna ganda atau double ya, 2 orang, maka jalasanya tetap saja gitu, tetap seperti itu gitu, yaitu bentuk mufrad ya, jalasa. Lalu ketika bentuk jamak ya, fa'ilnya
jalasa al-muslimuna. Ya, jalasa al-muslimuna. Orang-orang muslim itu telah duduk. Maka jalasa tetap seperti itu. Hanya ketika jumlahnya fi'liyah, maka pengaruhnya itu hanya muzakkar sama mu'annas saja ya. Kalau jumlah nggak berpengaruh ya, bilangan itu nggak berpengaruh. Ya tetap seperti itu. Itu yang contoh muzakkar ya, fa'ilnya muzakkar. Yang kolom kanannya ya, kolom kanannya itu fa'ilnya berupa isim yang mu'annas ya. Di situ saya kasih contoh al-muslimah, al-muslimatu ya, sama al-muslimatani, sama al-muslimatu. Contoh yang pertama, jalasat al-muslimatu. Ya, jalasat al-muslimatu. Satu orang muslimah telah duduk. Nah, di sini kata muslimah sebagai fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus dikasih apa? Tak ya. Harus dikasih tak ta'anis. Ya, di situ menunjukkan bahwa fa'ilnya harus berupa isim mu'annas. Lalu yang kedua apa? Jalasat al-muslimati, al-muslimatani. Dua orang muslimah itu telah duduk. Ya, di situ cuman yang menyesuaikan adalah mu'annasnya ya, mu'annasnya. Tetapi tidak bilangannya ya. Tetap jalasat, bukan jalasata ya. Tidak dikasih alif ya. Lalu yang bentuk jamaknya jalasat al-muslimatu ya. Al-muslimatu itu jamaknya jamak apa? Mu'annas salim ya. Maka fiilnya harus dikasih apa? Tak ta'nis. Menunjukkan fa'ilnya adalah berupa isim mu'annas ya. Tetapi tidak dikasih apa? Bentuk jamak ya. Tidak jalasna gitu. Bukan jalasna al-muslimatu. Ini kalau jumlahnya apa? Jumlah fi'liyah. Fi'ilnya dulu gitu. Lalu yang contoh fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Yang pertama kolom yang kiri ya, fa'ilnya muzakkar. Fa'ilnya muzakkar. Maka di situ ada kalimat yajlisu al-muslimu. Yajlisu al-muslimu. Maka kalau fa'ilnya muzakkar, kata yajlisu ya dibuka dengan huruf mudhari'ahnya, huruf mudhari'ah yaitu huruf ya ya. Di situ huruf ya karena fa'ilnya muzakkar. Lalu yang kedua yajlisu al-muslimani ya. Dua orang muslim itu sedang duduk ya, sedang duduk. Yang ketiga yajlisu al-muslimuna. Orang-orang muslim itu sedang duduk. Fiilnya sama ya. Meskipun fa'ilnya dalam jumlah bilangan itu berbeda-beda ya. Ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Fiilnya tetap sama. Lalu yang kolom yang kanan ya, bawah kanan itu fa'ilnya berupa isim mu'annas ya. Contohnya, tajlisu al-muslimatu. Satu orang muslimah ya sedang duduk ya. Kalau andaikan fa'ilnya berupa mu'annas ya, feminin atau cewek kan di situ, maka kata yajlisu yang awalnya dibuka dengan huruf ya, maka ya-nya diberubah ya, diganti dengan huruf ta ya. Huruf mudhari'nya ta ya, diganti dengan ta ya. Tajlisu kan gitu. Tajlisu al-muslimatu. Yang kedua, tajlisu al-muslimatani. Dua orang muslimah sedang duduk. Bentuk jamaknya tajlisu al-muslimatu. Orang-orang muslimah ya sedang duduk. Itu bedanya cuman kalau fi'il mudhari'nya ya, fi'il mudhari' itu bedanya cuman fi'ilnya kalau muzakkar dikasih ya huruf pertamanya, kalau mu'annas dibuka dengan huruf apa? Huruf ta. Nah, itu saja gitu. Ini kalau jumlah fi'liyah gampang. Kalau jumlah fi'liyah kita tidak mengetahui tasrif istilahi ya, tasrif lugawi pun tidak masalah ya. Tasrif lugawi yang atas tadi loh. Yang zahaba, zahabu, zahabat gitu. Itu namanya tasrif lugawi ya. Meskipun kita tidak hafal ya. Tidak hafal itu kalau membuat jumlah fi'liyah itu gampang gitu. Cuman bentuk mufradnya aja kan. Bentuk yang atas saja ya. Jalasa kalau mudzakkar ya. Kalau yang mu'annas cuman dikasih tak saja, jalasat. Kalau fi'il mudhari'nya ya jelisu ya sama tajlisu saja gitu.
Itu gampang sekali gitu. Beda kalau kita mempelajarinya jumlah apa? Jumlah ismiyah ya. Oke. Kalau sekarang jumlahnya jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu ya kalimat yang didahului kata isim ya. Isim, bukan fiil ya. Maka fiilnya harus menyesuaikan dengan fa'ilnya dalam jenis dan bilangannya. Ya, jenisnya ya ngikut, bilangannya pun ikut. Mudzakar muannasnya ngikut, ya, bilangannya pun ikut. Kalau andaikan fa'ilnya berupa mufrad, maka dia ikut mufrad. Kalau dia tasniyah, ikut tasniyah. Kalau jamak, jamak kan gitu. Jadi kalau yang ini ya bentuk ini jumlah ismiyah itu kita harus hafal tasrif yang namanya lughawi ya. Tasrif yang namanya tasrif lughawi ya. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat gitu. Harus hafal gitu. Contohnya ya fi'il madhi. Berarti dibalik ya tadi teman-teman ya, dibalik ya. Tadi kan jalasa al-muslimu. Sekarang al-muslimunya dibalik, ditaruh di depan gitu. Ya kalau ditaruh di depan ini namanya menjadi mubtada gitu kan. Al-muslimu menjadi mubtada. Jalasa ya menjadi khobarnya khobar jumlah ya fi'liyah kan. Jalasa berarti itu fa'ilnya ada domir ya. Domir yang tersimpan di dalamnya yang mana rujukannya kembali ke kata muslim gitu. Oke. Contoh yang pertama, al-muslimu harus apa? Jalasa. Ya, al-muslimu jalasa. Berarti jalasa itu ngikut apa? Ngikut dalam jenisnya ya. Muslim muzakkar kan? Maka jalasa tidak ada tak tanis ya. Lalu dalam bilangannya ya, muslimu itu apa? Mufrad, ya mufrad, yaitu satu kan. Maka jalasa harus bentuk mufrad. Ya, nggak boleh jalasa dikasih alif atau jalasu dikasih huruf wawu kan gitu. Harus al-muslimu jalasa. Lalu yang bentuk tasniyah ya. Al-muslimani, dua orang muslim, jalasa. Maka fiilnya ngikut gitu. Dalam bentuk apa? Tasniyah. Jalasa ada alifnya. Al-muslimani jalasa. Kalau bentuk jamaknya al-muslimuna jalasu gitu. Nah, ini harus paham ya, teman-teman, harus hafal ya, harus hafal tasrif yang lugawi itu ya. Ya, yang zahabu itu ya. Ya fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata kayak gitu. Itu harus hafal gitu. Karena harus menyesuaikan gitu. Kalau bentuknya bentuk jumlah apa? Jumlah ismiyah. Baik, sekarang yang kolom atas kanan ya. Atas kanan itu failnya berupa isim mu'anas ya. Yang pertama mu'anas dan juga mufrad ya. Mu'anas dan juga mufrad. Kata al-muslimatu. Ya. Al-muslimatu maka harus jalasat. Al-muslimatu jalasat. Lalu kalau bentuk tasniyah al-muslimatani ya, bentuk mu'anas dan tasniyah. Mu'anas itu bentuk feminin atau cewek. Lalu tasniyah itu ganda ya. Al-muslimatani maka fiilnya apa? Jalasata. Ya, jalasata harus ngikutin, nggak boleh jalasat yang kayak tadi jumlah fiilnya gitu. Al-muslimatani jalasata. Selanjutnya yang berupa failnya berupa jamak ya. Di sini memakai jamak mu'anas salim ya. Mu'anas ya. Dan juga bilangannya jamak. Al-muslimatu jalasna gitu. Al-muslimatu jalasna. Baik, ini yang fiil apa? Fiil madhi. Ini contoh yang fiil madhi. Jumlahnya adalah jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ya, jumlah yang dibuka, yang didahului oleh isim, ya, bukan fiil. Nah, ini juga ntar bisa berlatih sendiri teman-teman ya. Dilatih dengan kata-kata yang lain gitu. Bisa al-muslimu diganti Muhammadun gitu. Muhammadun
jalasa. Muhammadani jalasa, ya. Muhammaduna jalasu. Atau bisa Muhammadun jalasa. Muhammadun wa Aliyun jalasa, gitu kan. Muhammadun wa Aliyun wa Umaru jalasu, gitu. Ini bisa divariasi sendiri ya. Ini banyak berlatih sendiri biar semakin paham. Kalau yang bentuk muannas juga sama gitu. Bisa kita ganti kata muslimah dengan Fatimah gitu kan. Fatimatu jalasat. Fatimatani jalasata. Ya. Atau mungkin Fatimatu wa Aisyatu jalasata gitu. Nah, karena kan dua orang kan, Fatimah dan Aisyah berarti kan dua orang. Maka fiilnya memakai apa? Jalasata. Lalu yang bentuk jamaknya ketika ada 3 wanita atau lebih ya. Fatimatu wa Aisyatu wa Khadijatu jalasna gitu. Ini kalau bentuknya apa? Jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah tadi gampang sekali kan? Ya. Kalau kita variasi gampang sekali kan? Contohnya tadi andaikan ya, bentuk jamaknya jamak andaikan fa'ilnya jamak kan. Contohnya kata jalasa ya. Jalasa Muhammadun wa Aliyun ya wa Umaru gitu. Tetap jalasa gitu. Kalau bentuk muannas jalasat Fatimatu ya wa Aisyatu wa Khadijatu. Ya itu berarti jamak. Kalau dua orang pun sama. Jalasat Fatimatu wa Aisyatu gitu. Ini gampang kalau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah yang harus kita menghafal apa? Tasrif yang namanya lughawi. Baik, ini tadi contoh yang berupa fi'il madhi. Sekarang contoh dari fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari'nya juga harus sama ya. Harus apa namanya? Hafal dari namanya tasrif lughawi ya, fi'il mudhari ya. Yafulu, yafulani, yafuluna gitu. Harus kita hafal ya. Harus kita hafal. Sehingga kalau kita membuat fi'il apa namanya jumlah ismiyah ya ketika khobarnya itu adalah khobar jumlah fi'liyah ya, fi'il fa'il, maka kita harus apa? Kita harus hafalin itu ya. Kita harus hafalin tasrif yang namanya tasrif lughawi. Oke, sekarang kita contohkan fa'ilnya muzakkar ya. Muzakkar fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Yang pertama, al-muslimu ya yajlisu. Al-muslimu yajlisu. Seorang muslim itu sedang duduk ya, maka fiilnya memakai apa? Bentuk mufrad ya, yajlisu. Kemudian kalau dia berupa tasniyah ya, maka fiilnya juga harus bentuk tasniyah. Al-muslimani yajlisani. Gitu ya. Al-muslimani yajlisani. Enggak boleh al-muslimani yajlisu. Nah, itu salah kalau gitu, ya. Atau al-muslimani yajlisuna, salah. Atau al-muslimani tajlisu, salah, ya. Harus sesuai kan? Al-muslimani yajlisani. Nah, ini bisa berubah juga ya. Kita ganti-ganti dengan fiil-fiil lain juga sama ya, teman-teman ya. Andaikan kata idhaba yadhabu, harus sama juga. Al-muslimani yadhabani gitu. Al-muslimu yadhabu. Al-muslimu yakulu. Al-muslimani yakulani. Ya, gampang kan? Seperti itu ya rumusnya. Sekarang yang bentuk jamak ya. Al-muslimuna ya. Al-muslimuna yajlisuna. Ya, yajlisuna. Enggak boleh yajlisu atau yajlisani atau tajlisu ya, atau ajlisu atau najlisu ya. Harus yajlisuna. Al-muslimuna yajlisuna. Al-muslimuna yashrabuna. Al-muslimuna yadhabuna. Ya. Al-muslimuna yusalluna. Nah, seperti itu ya. Itu rumusnya harus diingat-ingat. Harus diingat-ingat. Nah, ini bisa dirubah-rubah sendiri ya, dipraktekkan di rumah sendiri, bisa pakai apa namanya kertas gitu kan, dicoret-coret sendiri,
bisa dirubah bentuk isimnya atau fiilnya gitu. Contohnya ini kan saya kasih contoh hanya al-muslimu kan bisa dirubah menjadi andaikan al-kitabu andaikan kata at-thalibu kan gitu. At-thalibu ya. Andaikan kata fiilnya itu yadkhulu ya. Al-madrasah gitu kan. At-thalibu yadkhulu al-madrasah. Murid itu masuk sekolah gitu. Nah, bisa dikasih ini divariasi sendiri. Tapi rumusnya seperti itu. Kalau ini membuat jumlah apa? Jumlah ismiyah. Harus sesuai ya. Sesuai jenis dan bilangannya ya. Jenisnya mudzakkar muannasnya itu harus sama ya. Lalu bilangannya mufrad tasniyah jamaknya juga harus sama. Oke, sekarang yang bentuk muannas ya. Bentuk muannas. Kolom bawah ya. Yang paling kanan ya, bawah kanan. Al-muslimatu tajlisu. Al-muslimatu tajlisu. Seorang muslimah itu sedang duduk atau Fatimatu tajlisu. Aisyatu tajlisu. Nah, seperti itu ya. Bisa divariasi sendiri atau fiilnya diganti juga bisa. Al-muslimatu tusolli, gitu kan? Al-muslimatu tadhabu. Al-muslimatu ta'kulu gitu. Bisa divariasi masing-masing, tetapi rumusnya harus sama gitu. Polanya harus ngikutin ya, polanya. Lalu bentuk tasniyah atau ganda. Al-muslimatani tajlisani. Al-muslimatani tajlisani. Ya, harus seperti itu ya fiilnya. Andaikan kita ganti ya. Contohnya Fatimah dan Aisyah kan tasniyah kan dua kan. Fatimatu wa Aisyatu tajlisatani. Ya. Fatimatu wa Aisyatu tajlisatani. Nah, ini kalau fiilnya tajlis, duduk ya. Kalau andaikan pergi ya Fatimatu wa Khadijatu tadhhabani ya. Ini salah ketik ya teman-teman ya, bukan tajlisatani tapi tajlisani ya. Taknya nggak ada ini ya, fiil mudhari nggak ada taknya ini. Harus tajlisani ya. Al-muslimatani tajlisani. Baik, selanjutnya yang bentuk jamaknya ya. Al-muslimat ya. Al-muslimatu ya, ini bentuk jamak muannats salim ya. Al-muslimatu yajlisna ya. Yajlisna memakai dhamir guna ya. Memakai dhamir guna. Ya, al-muslimatu yajlisna. Nah, ini kita ganti dengan nama orang ya. Fatimatu wa Aisyatu wa Hindun. Nah, berarti 3 kan? 3 berarti sudah jamak ya. Berarti fiilnya apa? Yajlisna. Oke, sekarang kita ganti fiilnya fiil yang lain gitu. Al-muslimatu ya'kulna. Al-muslimatu yashrabna. Nah, gitu ya. Bisa dirubah-rubah ya, divariasi sendiri biar semakin paham. Ini rumus kalau kita membuat apa? Membuat jumlah apa? Jumlah ismiyah ya. Nah, jadi lebih ribet kalau jumlah ismiyah ya. Lebih lebih kompleks gitu ya. Banyak harus menghafal apa? Dari tasrif lugawi. Baik. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang isim-isim yang pasti rafa ya, pasti marfu. Yang kedua yaitu namanya naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il itu kalau di kitab Jurumiyah kemarin mu'alifnya mengatakan adalah maf'ul ya lam yusamma fa'ilhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya gitu. Ya, tetapi gampangannya adalah naibul fa'il gitu.
biar tidak ini ya, tidak keliru. Kalau andaikan kita bilangnya maf'ul, ya maf'ul bih itu kan objek ya. Maf'ul bih itu kan objek. Yang mana objek itu pasti nasab kan gitu. Tetapi kalau kita ngomongnya maf'ul saja ya, pasti mansub. Tetapi kalau musonif, pengarang kitab Jurumiyah itu mengatakan adalah maf'ul lam yusama fa'ilhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maka karena fa'ilnya tidak disebutkan, dia ditarik ke depan ya, menempati tempatnya fa'il, maka dia menjadi apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah isim yang pasti rafa ya. Isim yang pasti rafa yang dia jatuh setelah fi'il yang majhul. Fi'ilnya harus fi'il majhul ya, teman-teman ya. Fi'ilnya harus berupa fi'il majhul atau kata kerja yang pasif ya. Kalau makan itu kan aktif kan. Berarti majhulnya apa? Dimakan gitu. Memukul, dipukul. Ya. Minum, diminum. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau yang itu namanya kata kerja pasif ya. Kata kerja pasif ya. Namanya fiilnya adalah fiil majhul. Dan kita juga sudah mempelajari rumusnya kan. Kita sudah mempelajari rumusnya, cara membuat ya, merubah dari fiil maklum. Ya, fiil maklum itu fiil yang aktif ya, yang tadi ya makan, minum ya, pergi itu kan aktif. Berubah menjadi fiil majhul itu ada rumusnya. Ya, fiil madhi itu rumusnya apa kemarin? Fiil madhi itu rumusnya duma awaluhu wa kusiro ma qabla akhir ya. Huruf pertama itu didomahkan, huruf sebelum akhir itu dikasrohkan ya. Contohnya di situ saya kasih contoh awalnya kata doroba ya. Doroba menjadi duriba. Kalau doroba itu artinya memukul, berarti kan aktif kan, kata kerja aktif. Memukul, doroba, maka kalau dijadikan majhul atau kata kerja yang pasif dipukul, maka harus dirubah harokat huruf yang pertama. Ya, dari fathah menjadi apa? Doma. Menjadi du. Nah, lalu huruf yang sebelum akhir apa? Huruf ro. Yang awalnya fathah dirubah menjadi kasroh. Jadi ri, du, riba. Ya, artinya apa? Dipukul. Kalau doroba memukul, duriba dipukul. Ya. Akala makan, ukila dimakan. Ya. Dan lain sebagainya, gitu ya. Di sini contohnya kata kalimat ini ya, duriba zaitun. Kalimat duriba zaitun, Zaid telah dipukul, yang mana ketika dia berupa jumlah kalimat yang aktif ya. Kata zaitun itu asalnya kan maf'ul kan ya. Asalnya kan maf'ul dia. Karena fa'ilnya dibuang, nggak ada, maka dia ditarik ke depan menempati tempatnya fa'il, maka dia menjadi apa? Menjadi naibul fa'il. Ini yang fi'il madhi, rumusnya seperti itu. Kalau yang fi'il mudhari, rumusnya apa kemarin? Rumusnya adalah duma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Nah, yang huruf pertama itu didomahkan ya, sama ya, didomahkan, tetapi huruf sebelum akhir itu difathahkan. Ya, difathahkan. Dari kata yadribu ya, doroba yadribu. Kalau yadribu itu artinya sedang memukul ya, sedang memukul yadribu. Kalau sedang dipukul ya, maka dirubah dari yadribu menjadi yutrobu ya. Yadribu aslinya iaknya berharokat fathah menjadi apa? Doma. Jadi yud. Iyat jadi yud. Ribu ya. Ri huruf sebelum terakhirnya yang awalnya kasroh dirubah menjadi apa? Fathah, menjadi yutrobu. Ini rumus baku ya teman-teman ya. Ini harus dihafalin. Ini berlaku di semua fiil ya. Semua fiil. Tetapi dengan syarat fiilnya muta'addi ya. Fiil yang membutuhkan objek gitu. Fiil yang membutuhkan objek baru bisa dirubah menjadi fiil yang awalnya maklum menjadi majhul kan. Ya. Makan, dimakan. Nulis, ditulis gitu. Kalau nulis apa?
kata ini apa bahasa Arabnya? Menulis. Menulis itu bahasa Arabnya kataba. Ya, yaktubu. Ya, kataba yaktubu, menulis. Kalau andikan ditulis, dari kataba berubah menjadi apa? Kutiba, itu ya. Yaktubu berubah menjadi apa? Yuktabu. Ya. Jadi kutiba yuktabu gitu. Andikan kata fa'il naibul fa'ilnya andikan risalah. Risalah. Ya, risalah itu artinya surat ya. Kalau fiilnya awalnya maklum ya. Kataba Muhammadun ar-risalata. Muhammad ya menulis surat. Kalau andikan surat telah ditulis, berarti kata Muhammadnya dibuang, maka risalahnya menempati kedudukan Muhammad. Menjadi apa? Kutibat ar-risalatu. Kan gitu ya. Kutibat ar-risalatu. Ya. Jadi kataba Muhammadun arisalata, ya Muhammadnya dibuang menjadi apa? Kutibat ar-risalatu gitu. Ini bisa di variasi sendiri ya. Di apa namanya? Divariasi sendiri atau cari-cari ini di kamus gitu. Memperkaya contohnya. Kalau saya kasih contoh banyak ntar waktunya habis. Oke, selanjutnya awalnya kata zaitun, duriba zaitun, yudrobu zaitun, awalnya kata zaitun itu kedudukannya sebagai apa? Sebagai objek, ya, sebagai maf'ul bih. Ketika dalam kalimat apa? Kalimat aktif, ya, atau fiilnya fiil maklum ya. Ya, fiilnya fiil maklum gitu. Maka kata zaitun itu aslinya menjadi apa? Menjadi maf'ul bih atau objek. Contohnya, doroba aliyun zaidan. Ali telah memukul Zaid. Ya, Ali telah memukul Zaid. Lalu kata Ali, ya, yang sebagai fa'ilnya itu dibuang, ya, dibuang, fa'ilnya itu dibuang, maka kata Zaid ditarik, ya, menempati posisi fa'ilnya, yaitu kata Ali itu. Sehingga disebut apa? Naibul fa'il. Yang awalnya maf'ul bih, karena fa'ilnya dibuang, dan fi'ilnya menjadi fi'il majhul, maka Zaid menjadi posisinya, kedudukannya menjadi apa? Naibul fa'il gitu. Yang mana i'robnya? I'robnya naibul fa'il itu harus memakai i'rob fa'il. Apa i'robnya fa'il itu? Rafa. Ya, gitu ya. Jadi fa'il ya rafa, naibul fa'il ya rafa juga gitu. Sudah paham ya sampai sini ya? Oke. Selanjutnya naibul fa'il itu ada dua ya. Ini sama seperti fa'il ya. Ada dua, yaitu berupa isim dohir, ya. Ada kalanya naibul fa'il itu berupa apa? Isim domir, ya. Contohnya yang dohir, ya, yang tadi sudah saya contohkan ya. Duriba zaidun, yudrobu zaidun, ya. Kalau saya kasih contoh cewek, ya, mu'anas, duribat hindun, itu ya. Berarti fiilnya kasih ta'nis itu. Duribat hindun, hindun telah dipukul. Atau tudrobu, ya, tudrobu hindun, hindun sedang dipukul. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu naibul fa'ilnya berupa apa? Isim yang dohir. Zaitun, ya, hindun, atau al-muslimu, al-muslimatu, itu namanya isimnya dohir. Ya, kelihatan gitu. Ada kalanya naibul fa'il itu berupa isim yang domir, isim domir, atau kata ganti. Nah, ini harus tahu juga ini tasrif lugawinya ya. Ya, contohnya kata duriba, ya. Duriba kita harus tahu tasrif lugawinya. Duriba, duriba, duribu, duribat gitu kan. Duribata, duribana, duribata, duribatuma, duribatum gitu. Nah, itu namanya naibul fa'ilnya apa? Berupa isim domir. Nah, ini saya kasih cuma satu contoh saja. Fi'il madinya saya kasih contoh duribetu. Ya, kata duribetu maknanya apa? Saya telah dipukul. Kalau dorobtu saya memukul. Saya telah memukul gitu. Ya, dorobtu saya memukul. Kalau duribtu saya dipukul.
Ya, gitu ya. Cuman berubah harokatnya saja gitu. Nah, maka di situ ada domir ya. Tu, nah, itu namanya naibul fa'ilnya berupa isim domir, ya, bukan isim dohir. Ini kalau fiilnya apa? Fiil madhi. Kalau fiil mudhari, contohnya udrobu, ya, udrobu. Saya sedang dipukul, udrobu, gitu. Nah, ini juga harus tahu ini ya, tasrif lugawinya ya. Yudrobu, ya, yudrobani, yudrobuna, gitu. Kalau yudrobu, dia sedang dipukul. Kalau yudrobani, mereka berdua sedang dipukul. Kalau yudrobuna, mereka sedang dipukul, gitu. Nah, maka naibul fa'ilnya itu semuanya adalah berupa isim domir, ya, domir kata ganti, ya, kata ganti semua ya. Oke, ini bisa divariasi sendiri, ya, dilatih di rumah sendiri. Itu saya kasih hanya satu contoh ya, satu contoh. Itu bisa dilihat di tasrif lugawi, ya, fi'il madhi, fi'il mudhari ya. Hanya dirubah di ini aja ya, rumusnya aja ya. Dari maklum menjadi apa? Menjadi majhul kan? Dari maklum menjadi majhul ya. Kalau akala jadi ukila ya. Kalau yakulu menjadi yukalu. Seperti itu. Lalu untuk tasrifnya itu diikutin polanya saja gitu. Ya, kata yang tadi ya. Kalau duriba, duriba, duribu gitu. Kalau ukila ya ukila gitu kan, dikasih alif. Lalu ukilu gitu, ukilas gitu. Sama, polanya sama gitu. Oke. Selanjutnya, dalam kalimat pasif ya, dalam kalimat pasif maka fa'ilnya atau pelakunya itu tidak boleh disebutkan. Ya, ini kalau peraturan dalam bahasa Arab seperti itu ya. Kalau bentuk kalimatnya kalimat pasif itu fa'ilnya ya pasti nggak ada. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa kan? Kalau bahasa Indonesia. Contohnya kalau bahasa Indonesia ya, Ali telah dipukul. Ya, Ali telah dipukul Zaid kan gitu. Nah, di situ kan pelakunya disebutkan kan, kalau bahasa Indonesia itu boleh kan. Tetapi kalau bahasa Arab enggak gitu. Kalau andikan jumlahnya ya kalimatnya adalah kalimat yang pasif ya, maka fa'ilnya itu tidak disebutkan gitu. Tidak disebutkan ya. Berarti dibuang gitu. Dengan beberapa alasan. Yang pertama ya karena pelakunya sudah diketahui gitu. Sudah maklum kan, sudah maklum itu nggak usah disebutkan, nggak masalah gitu. Lalu kemungkinan yang kedua pelakunya tidak diketahui gitu. Ya, contohnya tadi Zaid dipukul ya, Zaid telah dipukul. Nah, itu kan bisa jadi pemukulnya nggak ketahuan siapa yang mukul gitu. Lalu bisa jadi karena pelakunya atau fa'ilnya itu sengaja dirahasiakan. Ya, sengaja dirahasiakan. Ya, nggak usah disebutin gitu. Cuman kita mau menjelaskan yang dikenai pekerjaan itu gitu, yang dipukul, ya, yang dimakan, yang diminum, yang ditulis gitu, ya. Oke. Selanjutnya isim ya. Isim yang marfu ya. Isim yang marfu yang ketiga dan yang keempat yaitu mubtada dan khobar. Ini satu paket ya. Mubtada pasti ada khobar gitu. Nggak mungkin mubtada tanpa khobar. Oke. Mubtada itu ya isim yang rafa. Khobar ya isim yang rafa gitu. Ketika tidak ada faktor yang merubah dia gitu. Ya, murninya seperti itu ya, alaminya seperti itu. Mubtada ya rafa, khobar ya rafa gitu. Contohnya ya, contohnya Zaidun muslimun. Huwa muslimun. Zaidun adalah seorang muslim. Jadi kalau yang pertama itu namanya mubtada itu. Mubtada itu gampangannya ini ya. Gampangannya adalah kata yang membutuhkan penjelas gitu. Ya, kata yang membutuhkan penjelas. Ya, dia berada di awal gitu. Meskipun ntar ada pengecualian juga. Meskipun ntar ada namanya mubtada muakhor gitu. Tetapi aslinya yang mubtada itu di depan gitu. Ya, isim yang membutuhkan penjelas, maka itu namanya mubtada. Dia itu i'rabnya harus rafa gitu. Ya pasti rafa ketika tidak ada apa? Nawasih.
ketika tidak ada faktor yang merusaknya gitu. Nah, ini langsung satu paket ya, saya contohkan tadi ya. Selanjutnya contoh yang kedua, contohnya al-babu maftuhun ya. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-babu ya, kata yang pertama ya, saya sebutkan, saya lontarkan gitu. Pintu itu kalau andikan mukhotob ya, dengar seperti itu pasti dia akan menunggu penjelasan kita. Kenapa pintu itu? Ya kan? Kalau saya bilang pintu, pasti bukan kalam itu. Karena apa? Mukhotob pasti akan menunggu apa? Lanjutannya agar memahamkan kan gitu. Pintu itu, kalau gitu aja berarti tidak menjadi kalam. Pintu itu terbuka. Nah, kata terbuka ini menjadi apa? Penjelas dari kata pintu gitu. Nah, maka yang pertama yang dijelaskan itu namanya mubtada, penjelasnya itu namanya khobar gitu. Ya, mubtada khobar sepaket ya. Mubtada dan khobar itu sepaket. Dan keduanya adalah sama-sama isim yang marfu. Sama-sama isim yang pasti dibaca rafa gitu. Nah, lalu mubtada itu ya bisa dohir ya, bisa domir juga gitu. Tetapi domirnya harus domirnya yang munfasil ya teman-teman ya. Domir munfasil ya. Ya, kalau kita sering ikut kajian i'rab kan ada domir munfasil kan. Ya, harus hafal nih. Huwa huma hum ya. Dia huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, itu namanya domir munfasil ya. Mubtada itu harus domir munfasil, enggak mungkin domir mutasil gitu. Enggak mungkin domir mutasil. Ya. Harus munfasil ya. Domirnya harus domir munfasil ya. Contohnya huwa muslimun ya, huma muslimani, hum muslimuna gitu. Ya. Huwa huma hum, hiya muslimatun. Huma kalau humanya cewek ya. Berarti huma muslimatani. Huna ya muslimatun ya, muslimatun gitu. Anta muslimun, antuma laki-laki ya, antuma kalian berdua, muslimani, antum muslimuna ya, ana muslimu ya. Ana ini bisa ada kemungkinan mudzakkar bisa muannas ya. Ana itu kan bisa saya ngomong laki-laki, ada juga cewek ngomong ana gitu. Berarti bisa ana muslimun, bisa ana muslimatun gitu. Kalau yang ngomong saya berarti ana muslimun. Kalau yang ngomong andikan Aisyah berarti ngomongnya apa? Ana muslimatun gitu. Nah, ini namanya apa? Namanya mubtada'nya berupa isim domir ya, isim domir. Domirnya harus domirnya yang munfasil. Oke. Baik, ini penjelasnya banyak sekali nih. Mubtada khobar ini masih ada ini ya, ada syarat-syaratnya ini. Ada ketentuan-ketentuannya. Insya Allah akan kita bahas di hari Jumat ya, Insya Allah ya. Hari Jumat. Oke, saya baca ini ya, baca kitabnya sebentar aja, mengambil keberkahannya ya. Mengambil keberkahan dari kitab Jurumiyah. Oke, ini yang naibul fa'il tadi ya, belum kita baca ya. Babul maf'uli alladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, ini kalau musonefnya di kitab itu, di kitab Jurumiyah ini ya, mengatakan maf'ul ya. Maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Atau nama lainnya adalah naibul fa'il gitu. Wa huwa al-ismu al-marfu'u. Dia, ya naibul fa'il ini adalah isim yang pasti rafa. Alladzi lam yuzkar mahu fa'iluhu. Yang mana fa'ilnya itu tidak sebutkan ya. Fa in kana al fi'lu madhiyan, andikan fi'ilnya itu berupa fi'il madhi, maka rumusnya apa? Dumma awaluhu, huruf pertamanya dikasih harokat dhammah, wa kusira ma qabla akhirhi, dan dikasrohkan huruf sebelum apa? Sebelum akhir. Nah, tadi sudah saya contohkan ya. Wa in kana mudhari'an, andaikan fiilnya berupa fiil mudhari ya, fiil majhulnya berupa fiil mudhari,
maka dumma awaluhu, ya, huruf pertamanya didomahkan, wa futiha ma qabla akhirhi, dan difathahkan huruf sebelum akhir. Nah, ini sudah saya sebutkan juga. Wa huwa ala qismaini. Naibul fa'il itu ala qismaini ada dua macam, ya, ada dua bagian, yaitu dohirin wa mutmarin, yaitu berupa isim dohir yang tadi, ya, kata zaitun, ya, al muslimu itu dohir, wa mutmarin, dan bisa berupa isim domir. Fal dohiru, contoh naibul fa'il, ya, yang berupa isim dohir, yaitu qaulika duriba zaitun. Nah, zaitun ini dohir. Wa yudrobu zaitun, zaitun dohir, ya. Wa ukrima amrun, amr telah dimuliakan. Ukrima awalnya dari kata akroma, ya, memuliakan. Kalau dijadikan majul menjadi ukrima, dimuliakan, ya. Amr telah dimuliakan. Wa yukromu amrun, ya, amr sedang dimuliakan. Nah, ini namanya adalah isim dohir. Wal mutmaru, adapun naibul fa'il yang berupa isim domir, ya, isna asyara, ada 12, ya. 12 kalau dalam kitab ini 12, tetapi hakikatnya itu 14, ya, karena tasniah kan double kan, sama kan, ya, bentuk ghaib dan bentuk mukhatab itu sama, ya. Mu'anas sama apa namanya, sama mudzakarnya itu sama. Makanya di sini dia bilang apa? 12. Contohnya apa? Duribtu, saya dipukul. Duribna, kami dipukul, ya. Duribta, kamu dipukul. Duribti, kamu perempuan dipukul. Duribtuma, ya, kalian berdua telah dipukul, ya. Ini tuma ini bisa muzakkar, bisa muannas, ya. Makanya tadi 12, ya. Kalau di rinci, ya, berarti menjadi 14 gitu. Wa duribtum, kalian dipukul. Wa duribtuna, kalian perempuan, ya. Kalau tuna itu kalian perempuan. Kalau duribtum, kalian laki-laki. Wa duriba, dia, ya, dia laki-lakinya. Duriba itu dia laki-laki telah dipukul. Duribat, dia perempuan telah dipukul. Kalau duriba, ya, duriba mereka berdua, ya, mereka berdua telah dipukul. Wa duribu, mereka banyak orang, ya, banyak orang laki-laki, mereka telah dipukul. Duribna, ya, mereka perempuan telah dipukul. Nah, ini semuanya adalah berupa naibul fa'ilnya, ya, isim domir. Baik, teman-teman semuanya, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bab mubtada dan khobar, yang mana dua-duanya ini juga termasuk isim yang harus dibaca rafa. Ketika mubtada khobar ini tidak ada amil, ya, awamil nawasih, ya, amil-amil yang bisa merusaknya dia. Gitu. Contohnya seperti ina, ya kan, seperti kana, kan gitu. Kalau kana kan bisa merusak apa? Merusak khobar, kan, yang awalnya rafa menjadi nasab. Kalau ina merusak mubtada, yang awalnya mubtada rafa menjadi apa? Nasab, kan gitu. Nah, ini dengan syarat apa? Tidak ada nawasih, ya, tidak ada yang merubahnya, tidak ada amil yang mempengaruhinya. Maka mubtada dan khobar pasti apa? Pasti rafa. Baik, teman-teman semuanya, ini materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Semoga bermanfaat, semoga semakin paham, ya, dan ini menjadi apa, ya, pelajaran yang bisa membantu kita mempelajari kitab i'rab kemarin, ya. Ya, tetapi kalau sudah sering dengar i'rab kan pasti ini kan sudah sedikit-sedikit nyangkut lah, ya. Ya. Ini sebenarnya awalnya ini dulu gitu seharusnya, gitu. Ya, baru i'rab gitu. Seharusnya seperti itu. Tapi karena teman-teman ini kan ikutnya, ya, sudah ada pembahasan kajian i'rab kan. Sebenarnya dulu kajiannya sebelumnya i'rab, ya, ini juga dulu gitu. Dulu di santri-santri saya kan, seperti Mas Bara itu kan dulu awalnya itu kan, Mas Bara dan teman-temannya itu awalnya. Baru waktu itu terus Pak Sukindar, ya, ikut, kan, Pak Hamka ikut, dan teman-teman semuanya ikut. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, matur nuwun. Alhamdulillah. Jazakallah. Wa iyyakum. Sama-sama semua. Tulisan Arabnya saya kekecilan.